Ya pemirsa, langsung saja kita sudah terhubung bersama dengan juru bicara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, Endra S. Atmawijaya, untuk membahas lebih dalam lagi terkait dengan diambil alihnya perbaikan jalan di Lampung, serta tentu saja bagaimana proses sidak hari ini. Saya sapa terlebih dahulu, selamat malam Pak Endra. Selamat malam Mbak Fani, Baik Pak, para pemirsa iNews. tampaknya baru pulang ya Salam Bapak ya dari sehat. Lampung ya. Baik. Iya betul, ini baru tiba dari Lampung. Oke, Pak Endra boleh ceritakan tadi seoleng apa mobilnya saat ya, menyusuri jalanan yang ada di Lampung, Jalan Riyakudu betul? Koreksi saya kalau saya salah, atau jalan mana lagi? Iya betul. Jadi kalau pagi Mbak Fani kita melalui atau melintasi jalan terusan Riyakudu. Jadi itu disebutnya Jalan Simpang Itera yang berada di Kabupaten Lampung Selatan. Jadi itu nggak jauh dari Kota Bandar Lampung. Di situ ada Kota Baru Itera namanya ya. Ada kampus Itera, kemudian ada markas Polda dan beberapa kegiatan pemerintahan di situ ya, dan bisnis. Dan memang Pak Presiden sengaja melalui jalan yang tidak disiapkan oleh tidak sesuai dengan agenda awal ya. Jadi beliau memang melintasi jalan yang berseberangan dengan lintasan yang direncanakan, dan itu memang jalan yang cukup parah ya kerusakannya. Jadi di situ beliau melintasi hampir 1 jam, dan memang kita bisa katakan bahwa kerusakannya parah dan cukup lama, sehingga ini perlu segera diperbaiki. Dan yang penting pesannya Presiden Mbak Fani bahwa Kementerian PUPR harus segera melakukan lelang dan menangani jalan tersebut. Karena memang ini kan jalan kota ya, saya kira jalan kota ada kerusakan yang seperti itu, saya kira kurang baik gitu untuk masyarakat. Oke, jadi pemilihan Jalan Riyakudu dan juga beberapa jalur terusan lainnya ini karena permintaan dari Pak Presiden sendiri begitu ya Pak Endra? Sengaja Iya gitu ya? betul, karena kami sendiri juga tidak diberitahu ya oleh protokol istana, sehingga kami juga tidak menyiapkan ke arah yang dipilih Pak Presiden. Jadi ini betul-betul kejutan, bukan hanya Surprise. kejutan untuk Pak Gubernur, tapi juga untuk kami sendiri. Oke, jadi Memang di jalan provinsi yang tadi kita tweet, baik-baik. Jadi itu bukan hanya masuk di gubernur ya? dalam perencanaan, betul, iya betul. Oke, baik. Pak Endra, saya harus tanya Pak, seoleng apa mobilnya, sejelek apa jalannya begitu, dan kalau kita dengar-dengar betul mobil Pak Presiden sempat ganti ban atau diperbaiki begitu gara-gara melintasi jalurnya ini? Sebetulnya karena beliau naik sedan ya, jadi kalau dengan lubang yang ada memang cukup dalam, tapi alhamdulillah masih bisa lewat. Baru sore waktu di Lampung Tengah itu beliau berganti kendaraan itu. Oh, berganti kendaraan Jadi karena apa memang Pak? karena ada indikator yang nyala gitu ya, mungkin ada fungsi yang terganggu dengan lewat jalan-jalan yang rusak itu mobil sedannya. Oke, berarti Tapi ya jalur-jalur beliau yang rusak tidak balik naik aman ya sedan dilewati lagi mobil jenis pas. sedan ya Pak? Ya beliau kan naik kendaraan yang biasa digunakan untuk di kota ya. Tapi ini memang digunakan untuk melihat jalan yang rusak gitu. Baik, Pak Endra juga ada video yang viral begitu memperlihatkan ekspresi Pak Jokowi ketika sedang melewati jalan tersebut tidak terlihat senang begitu, atau ini juga dirasakan oleh rombongan Pak Presiden termasuk juga Pak Endra begitu, tidak senang gitu, capek melewati jalur yang rusak di mana-mana ini? Ya saya kira apa yang ada di benak beliau adalah bagaimana kita ini sebagai orang-orang yang diberikan amanah gitu ya untuk menangani sektor jalan, untuk memberikan layanan publik yang baik, itu belum bisa memenuhi harapan masyarakat gitu ya, apalagi kita memberikan satu benefit gitu untuk masyarakat. Nah jadi saya kira itu yang
mungkin ada di benak beliau, sehingga bagaimanapun ini tugas pemerintah. Iya. Oleh karena itu Pak Presiden segera menginstruksikan, saya kira itu sebuah keputusan yang tepat. Karena kalau pemerintah provinsi menangani sebagian supaya ini cepat ya layanan publiknya kembali normal di area Kota Baru Itera itu, maka APBN juga ikut diminta untuk turun ke situ. Oke. Jadi Pak Presiden saya kira mengambil satu langkah yang Baik. tepat gitu menurut kami, sehingga itu bisa dalam perspektif pelayanan publik ini bisa lebih cepat kita berikan kembali ke masyarakat. Baik, Pak Endra, ada respon atau tanggapan kembali begitu dari Gubernur Lampung? Tampaknya kan beliau juga ikut serta dalam rombongan hari ini. Iya, saya juga ketemu beliau pagi dan juga banyak ngobrol tentang kondisi jalan di Lampung. Memang saya kira pemantapannya berkurang ya dalam beberapa tahun terakhir karena beberapa faktor gitu, tapi saya kira yang penting ke depan ini harus ada komitmen. Karena kita harus turun sama-sama nanti ya, seperti pesan Pak Presiden juga, dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota itu sama-sama punya concern untuk menangani jalan-jalan yang rusak itu, jalan-jalan yang harus kita kembalikan ke kondisi mantap. Karena ini yang disampaikan Pak Presiden, bahwa jalan-jalan ini kan pengaruhnya besar terhadap pertumbuhan ekonomi, terhadap angka inflasi, terhadap produktivitas, biaya logistik, ya efisiensi ekonomi dan sebagainya. Baik. Saya kira kalau ini bisa kita lakukan, proses pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal ini bisa sangat positif gitu. Nah itu yang menjadi concern utama Pak Presiden pasca pandemi COVID. Jadi Gubernur Lampung setuju gitu, jajaran dari Pemprov Lampung sendiri setuju gitu ada pemantapan ini, pengambil alihan perbaikan jalan oleh pusat, kemudian juga mengakui bahwa memang selama ini belum maksimal anggaran daerah yang sudah dianggarkan untuk memperbaiki atau katakanlah ya tadi menata infrastruktur jalanan di Lampung. Ya kalau saya melihat realita ya kondisi Lampung, karena kita juga menerima usulan dari beliau, itu yang diusulkan kan 1,8 triliun ya. Sementara tadi Pak Presiden menyampaikan bahwa pusat tidak bisa mengambil alih seluruhnya, tapi mengambil alih sebagian dari tugas dan kewenangan provinsi. Nah jadi di situ beliau tadi menyebut angka kisaran 700-800 miliar yang tersebar di 15 ruas. Saya kira ini angka yang besar ya untuk Lampung, artinya kontribusi APBN. Saya kira memang sekali lagi komitmen ya. Baik. Pak Endra, sinyalnya tampaknya putus-putus Pak Endra. Baik. Pak Endra, sinyalnya putus-putus, Bapak masih di jalan, tapi saya harap jalan yang dilewati Pak Endra baik-baik saja ya, lancar ya. Jadi gitu. Baik, Pak Endra, mohon maaf sinyalnya putus-putus. Ya. Oke, baik. Oke, mungkin terakhir, baik Pak Endra, kami tunggu bagaimana realisasinya dari Kementerian PUPR akan mengambil alih untuk perbaikan ini di Lampung. Saya harap semuanya berjalan lancar ya Bapak ya, anggarannya yang dilakukan atau yang dianggarkan ini tepat guna semuanya. Terima kasih Pak Endra, perjalanan semoga lancar, sehat selalu Pak Endra. Sekali lagi selamat malam, terima kasih atas waktunya, sampai jumpa.